Salam sehat penuh rahmat Tuhan sertamu. Jumpa lagi dalam Renungan Harian. Dan kali ini saya memberikan judul Sate Kere yang didasarkan pada kitab Amsal pasal 8 ayat 12 dan ayat 13. Aku, hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Saudaraku, sate kere adalah sebutan untuk salah satu kuliner khas kota Solo yang terbuat dari tempe gembus atau jeroan sapi. Oh ya, tempe gembus adalah tempe yang dibuat dari ampas tahu. Pendek kata, sate kere ini dibuat dari apa yang sudah tidak digunakan atau dianggap sebagai limbah bagi orang-orang kaya di zaman penjajahan dahulu. Sate kere dihidangkan dengan pelengkap bumbu kacang atau sambal kecap seperti bumbu sate pada umumnya. Nah, istilah kere berarti miskin yang menunjuk pada masyarakat kelas bawah. Pada zaman dahulu hanya kalangan masyarakat kelas atas sajalah yang dapat menikmati sate daging. Atas keadaan ini, maka masyarakat kelas bawah membuat terobosan dengan membuat bentuk lain dari sate dengan bahan dasar tempe gembus atau jeroan sapi. Cara ini menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat kelas bawah agar dapat menikmati kuliner sate. Latar belakang inilah yang membuat kuliner ini diberi nama sate kere, alias satenya orang-orang miskin. Secara sosiologis, sate kere ini merupakan wujud perlawanan terhadap budaya feodal yang sengaja diciptakan oleh penjajah untuk mengkotak-kotakkan masyarakat. Bila budaya feodal itu membuat pembedaan yang jelas antara masyarakat kelas atas dan bawah, maka sate kere ini mengusung semangat egalitarian, di mana semua manusia sama. Perlawanan tanpa kekerasan terhadap feodalisme melalui olah kebijaksanaan dan kreativitas ini ternyata berdampak besar. Sekarang ini, sate kere terbukti memang dapat menyatukan masyarakat berbagai kelas agar dapat duduk bersama tanpa perbedaan untuk menikmati kuliner serta mendapatkan pelayanan yang sama. Banyak warung sate kere yang menjadi langganan bagi para politisi, pengusaha, artis, para wisatawan, bahkan presiden sekalipun. Ya. Saudaraku, daya guna kreativitas sehingga tercipta sate kere ini mengingatkan kita akan nasihat Amsal terkait dengan hikmat. Pada hakikatnya, hikmat ini menunjuk pada makna kebijaksanaan, pengertian, pengetahuan, dan kecerdasan dalam konteks bagaimana agar kita senantiasa mampu hidup dalam rasa takut akan Tuhan. Hikmat di sini merupakan nilai-nilai spiritualitas yang terhayati dalam totalitas hidup seseorang, sehingga kehidupannya senantiasa dipimpin oleh kebenaran yang bersumber pada kehendak Allah sendiri. Oleh sebab itu, penulis Amsal menyampaikan, "Aku hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkaan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat." Penulis Amsal memberikan petunjuk bahwa bentuk praktis dari etis moral makna takut akan Tuhan adalah
tindakan, membenci kejahatan, membenci kesombongan, membenci kecongkakan, membenci tingkah laku yang jahat, dan membenci mulut yang penuh tipu muslihat. Oleh karena itu, saudaraku, bila kita memiliki hikmat, maka kita mesti berani untuk peka dan kritis terhadap situasi dan kondisi saat ini, serta kreatif dalam upaya mencari jalan keluar. Hikmat akan menuntun kita dalam membuat jalan keluar yang bijaksana. Namun, sebaliknya, hikmat pasti menolak kebijaksanaan yang menjadi kebiasaan. Hikmat akan terus berjuang tanpa kekerasan demi tegaknya keadilan dan kebenaran. Kiranya Sate Kere menjadi inspirasi agar kita dapat senantiasa berhikmat di dalam menyikapi situasi dan kondisi yang ada, kapan dan di mana saja. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Salam guru dan keluarga. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau memberikan anugerah hikmat kepada kami. Kami rindu untuk dapat hidup dengan senantiasa memelihara rasa takut akan Engkau. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk bersikap demikian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.